Shalom, Jemaat GKP Berindu Stabda yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita kembali hari ini ada dalam program Firman yang Hidup. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Datang dengan penuh syukur karena Tuhan selalu setia menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu kembali belajar tentang firman-Mu, kembali melihat bagaimana firman yang hidup dan mulia itu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Biarlah ini sungguh boleh memberkati setiap kami, meneguhkan kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam bagian yang kelima dalam firman yang hidup, kita bersama akan melihat bagaimana firman yang hidup itu memiliki daya, memiliki dampak, berdaya guna dalam kehidupan kita. Jika dalam firman hidup bagian 4 yang lalu, kita melihat bagaimana firman itu adalah kekuatan bagi kita di tengah berbagai musim, sehingga kita bisa berbuah dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita melihat bagaimana firman itu yang hidup dan berkuasa itu, firman Tuhan mempunyai dampak yang nyata dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat ini jelas sekali saudara, bahwa firman yang hidup dan kekal itu, firman Allah, itu memiliki kuasa, dipakai oleh Allah untuk melahirkan kita kembali, memperbarui kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kehidupan ini kita sungguh rindu untuk terus diperbaharui dalam Dia, kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru dalam Dia, maka ada satu bagian, satu elemen yang Tuhan pakai, yang kita yakini sesuai dengan membacanya adalah firman Tuhan. Nah saudara, ketika hidup kita yang kita jalani dalam hari-hari kita saudara, kita melihat ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, dalam cara kita berelasi, dalam tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran kita, dan seluruh aspek kehidupan kita yang kita sadari bahwa hal itu tidak benar, yang kita tahu bahwa kita perlu memperbaikinya, maka firman Tuhan adalah firman yang hidup yang kekal sesuai dengan apa yang kita baca di 1 Petrus 1:23, maka dia memperbaharui kita. Jelas sekali disitu katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Kita dilahirkan kembali, di pembaharuan di dalam Dia terjadi oleh karena firman Tuhan. Setelah dari firman yang hidup bagian yang pertama sampai yang kelima pada hari ini, kita diingatkan betapa firman itu hidup dan kekal, dan harus ditegaskan kembali dalam bacaan kita. Nah sekarang bagaimana kita meresponi itu dalam kehidupan kita, itu penting saudara. Maka mari kita sungguh-sungguh meyakini dan menghidupi firman, karena itu akan memperbaharui kehidupan, mengubah kita, membuat kita menjadi ciptaan yang terus diperbaharui di dalam Dia, dalam segala aspek kehidupan kita. Seringkali pembaharuan tidak terjadi, perubahan tidak terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan kita secara khusus, karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Makanya Tuhan Yesus dalam satu kesempatan, dalam perumpamaan pokok anggur dalam Yohanes 15 ayat ketiga, Yesus menegaskan di situ, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan kita hari ini, bahwa firman Tuhan itu berguna untuk membersihkan kita, membersihkan dari hal-hal yang harusnya tidak ada dalam kehidupan kita, yang berdampak buruk bagi kita, bagi orang sekitar kita, juga dalam relasi kita. Maka saudara, mari kita melihat ini saudara, bagaimana firman itu memperbarui kita, firman itu membersihkan kita. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Maka saya mengajak saudara semua untuk kita sungguh menghayati hal ini saudara, di tengah kehidupan kita, di tengah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita terus menjalani hari-hari kita. Mari kita memberi diri kita diperbaharui oleh firman. Mari kita beri diri kita untuk dibersihkan oleh firman. Karena hal-hal itu
akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Saudara, di tengah pandemi ini, saudara, kita diingatkan terus bagaimana firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu kekal, saudara. Maka jangan biarkan waktu kita lewat begitu saja tanpa kita sungguh mau merenungkan firman, hidup di dalam firman, melakukan firman yang harus kita kerjakan. Dari 5 seri saudara tentang firman yang hidup ini, saya berharap dan berdoa, kita semua, saudara dan saya, kita sungguh menghayati tentang firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kekal ini. Sehingga setiap kita sadar betul betapa Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita. Firman yang berguna, bermanfaat bagi kita, yang mempunyai daya guna, kuasa dalam hidup kita. Dan mari kita sungguh menghayati itu. Mari kita sungguh membuka hidup kita untuk firman itu melakukan apa yang harus dia lakukan, yang dapat dia kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Biarlah sungguh seri firman yang hidup ini akan menguatkan dan memotivasi kehidupan saudara dalam kehidupan beriman saudara kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami sungguh diberkati oleh firman-Mu, di mana kami kembali diingatkan betapa firman yang hidup, mulia dan kekal itu sungguh kami harus hidupi dalam hari-hari kami. Biar kami sungguh membuka hidup kami, biar kami sungguh mau hidup di dalam firman Tuhan, sehingga nyata firman-Mu yang berkuasa dan berdaya guna itu nyata di dalam hidup kami dan melalui kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu di Jemaat Gereja Sabda di Cice. Berkati setiap yang mendengar akan rekaman ini. Kasih Tuhan bersama dengan mereka. Kemurahan Tuhan mengikuti akan perjalanan hari-hari mereka. Setiap pergumulan mereka hadapi, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau menolong setiap umat-Mu dalam kehidupannya, dalam keluarga mereka, juga dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan beri. Biar mereka selalu boleh merasakan dan meyakini bahwa Tuhan bersama dengan mereka dan memberkati mereka dalam hari-hari mereka. Tuhan, sungguh kami mau belajar hidup dalam Engkau. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka biarlah kami sungguh memberi diri kami akan hal itu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam setiap kehidupan, dalam setiap karya yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Amin. Bapak saudara dikasih Tuhan, biarlah apa yang telah kita pelajari bersama menjadi berkat dan menolong kita semua. Tetap berpengharapan dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Mari kita membantu pemerintahan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah setiap kita semua, kita adalah orang-orang yang sungguh belajar menjadi orang yang taat terhadap apa yang harus kita taati dalam kehidupan kita bersama. Tak bersemangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluarga saudara. Shalom.